Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan di pagi hari ini, sahabat, kita masih diberikan banyak nikmat yang begitu besar yang tidak terhitung nilainya. Maka wajiblah kita untuk mensyukurinya dengan banyak memujinya, dengan yakin semua nikmat datang daripadanya dan amal yang kita lakukan mencari keriduannya. Tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kepada Rasulullah Muhammad SAW, khusus bagi warganya, sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Insyaallah kita umatnya senantiasa mengikuti risalahnya ila yaumil qiyamah. Hingga sahabat, pada kesempatan di hari ini Ana akan menyampaikan bagaimana tips meraih suatu kunci kebahagiaan. Banyak orang yang bahagia, tetapi kebahagiaannya apakah sudah benar dengan nilai-nilai syariat yang Allah turunkan? Karena kebahagiaan yang abadi ialah tentu kebahagiaan yang mendatangkan ketenangan, bukan hanya kebahagiaan yang sesaat di seseorang ketika dia memiliki tiga hal tersebut. Pertama ialah kebahagiaan ketika seorang diberikan nikmat, dia bisa mensyukuri nikmat tersebut. Dalam hal nikmat tentu kita yakin begitu banyak Allah berikan kepada kita nikmat, sampai Allah mengatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Itu artinya seberapapun besar ibadah kita, bersyukuran kita, ya mulai kita, sujud dan rukuk kita, jika untuk kita membalas nikmat Allah tidak terbayar, maka syukuri dengan ketaatan yang kita lakukan agar mendapat keridhaan Allah. Kemudian syukur bil qalbi, tentu hati senantiasa yakin segala nikmat datang daripadanya, dan lisan banyak memuji namanya. Orang-orang yang bersyukur inilah termasuk orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Apa yang Allah berikan dia syukuri, bahkan Allah akan tambahkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, yang ada hari ini pada dirinya, maka dia akan meraih suatu nikmat yang lain yang lebih baik ketika dia mensyukuri pemberian Allah atas nikmat tersebut. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah iri dengan mungkin tetangganya, saudaranya yang lebih baik nikmat dalam urusan dunia. Dan perlu diketahui nikmat yang terbesar itu adalah keistiqomahan kita dalam ketaatan. Karena istiqomah dalam ketaatan sebagai jalan kita meraih keridhaan Allah, dan sebagai jalan seorang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu nikmat yang terbesar dibanding nikmat-nikmat yang lain. Mensyukuri. Yang kedua ialah seorang dikatakan bahagia ketika dia diuji, maka dia bisa bersabar. Bersabar dalam arti dalam tiga hal. Sabar dalam taat, takdir yang tidak mengenakan. Sabar dalam hal taat, contohnya ketika kita diperintahkan untuk sujud, pelaksanaan kewajiban sholat lima waktu, maka kita harus bersabar untuk menunggu waktu sholat dengan siap-siap mendatangi masjid, terkhusus bagi yang lelaki. Makanya di dalam tafsir para ulama tentang surat Ali Imran, isbiru wasabiru warabitu, terkait kesabaran dan kuatlah kesabaranmu. Maka banyak ulama mufassir mengatakan tentang ayat ini adalah menjaga wudu dari sholat ke sholat selanjutnya, melangkahkan kaki menuju masjid ketika berkumandangnya azan, untuk
melaksanakan sholat berjamaah. Maka ketaatan ini harus kita jalani. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat, hal-hal yang Allah haramkan, terkait pandangan, terkait pendengaran, terkait hal-hal yang diharamkan, makanan kah atau transaksi jual beli kah. Maka sholat seorang yang baik, ketika dia sabar dalam ketaatan, di luar sholat pun harus mengaplikasikan nilai sholat tersebut. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka harus mencegah perbuatan kemungkaran adalah bukti kesabaran terhadap hal-hal yang Allah larang. Kemudian sabar dalam menerima takdir. Setiap kita pasti memiliki takdir yang berbeda, ya. Ada yang Allah berikan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang lapang, ada yang sempit. Semua itu adalah ujian Allah. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan dengan penuh kesabaran. Jangan sampai mengeluh, menyalahkan takdir, menganggap Allah tidak adil. Maka ini salah satu kemungkaran yang kita harus jaga. Karena orang-orang yang bersabar di dalam ujian, itulah orang-orang yang diberikan pahala yang tanpa batas atas kesabarannya. Dan Allah memberikan suatu kabar gembira ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga. Salah satunya yang menjadi penghormatan para malaikat, ya, yang Allah katakan melalui firman-Nya, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian bagi para penghuni surga yang masuk ke dalam surga atas kesabaran kalian ketika di dunia. Kemudian yang terakhir terkait kunci kebahagiaan ialah seorang bisa menyadari kesalahan yang dia lakukan, maksiat yang dia kerjakan, maka dia akan segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi tatkala maksiat dia segera bertobat, tidak mengulanginya, tentu dengan taubatan nasuha. Bagaimana Rasul pun mengatakan, Qulu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti punya salah. Wa khairu hatta tawabun, setiap yang punya salah mestilah dia memperbaiki kesalahannya. Itulah suatu kebaikan yang harus dia lakukan. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Bahkan ketika seorang bertobat kepada Allah, mengingat dosanya, menetes air matanya, disitulah Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan pahala yang baik untuknya. Bahkan ada dua mata yang tidak disentuh api neraka, ya salah satunya mata yang sering menangis karena takut kepada Allah, ya, akibat perbuatan maksiatnya yang dikerjakan, sehingga dia segera mencari ampunan Allah dengan penuh kesungguhan, meninggalkan maksiat. Dan taubat tentu memiliki syarat. Yang pertama, kita harus menyesal. Kedua, memohon ampun. Ketiga, memperbaiki amal-amal keburukan dengan amal-amal kebaikan. Jangan sampai kita bertobat tetapi tobatnya hanya bermain-main. Tatkala maksiat menghampiri, dia melakukannya lagi. Nauzubillah. Rasul pun mengatakan fadilah dari kita banyak beristighfar kepada Allah. Dalam satu hadis yang Rasulullah sampaikan riwayat Imam Ahmad, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa li kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang lisannya sering mendawamkan istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Kesempitannya menjadi kelapangan baginya, dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Demikianlah sahabat, bagaimana kita meraih 3 kesuksesan agar menjadi pribadi mukmin yang beruntung dan meraih kebahagiaan yang abadi dengan
keriduan Allah di dunia dan di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.